Kita tidak perlu tahu apa yang kita tidak perlu tahu. Bu, tidak perlu tahu apa yang kau tidak perlu tahu. Pak, tidak perlu tahu apa yang kau tidak perlu tahu. Anak muda, jangan kepo. Kadang-kadang gak perlu tahu apa yang kamu gak perlu tahu. Kalau yang kamu tahu bisa menggoncang imanmu, menakut-nakutimu. Kadang-kadang yang kita tidak tahu justru menyebabkan kita jadi tenang. Bilang kanan kirinya, makanya jangan kepo gitu, kasih tahu. Amin. Pegang dadamu, bilang, saya tidak perlu tahu apa yang saya nggak perlu tahu. Amin. Ngerti nggak saudara? Amin. Kita nggak perlu tahu apa yang kita nggak perlu tahu. Kadang-kadang ketidaktahuan membuat kita jadi tenang. Dan ketenangan kita itu menghasilkan iman. Tapi kadang-kadang yang kita tahu buat kita jadi takut. Dan waktu kita takut, Ayub bilang, apa yang aku takutkan itu yang terjadi. Pak Mario tahu nggak? Berita bilang, virus sekarang mematikan. Ada virus-virus yang baru, yang mengerikan. Kalau saudara tanya itu sama saya nggak tahu. Yang saya tahu, kalau kita sakit, semua penyakit sudah ditanggung di kayu salib. Kalau kita kena virus, kita sakit, kita bukan sakit untuk selamanya. Karena ada janji oleh bilur darah Yesus, kita bisa sembuh dari sakit kita. Nama tepuk tangan yang dahsyat. Kadang-kadang kita nggak perlu tahu apa yang nggak perlu kita tahu. Tahu nggak pasar modal lagi mengerikan sekarang? Ekonomi dunia lagi bergoncang. Saya nggak tahu. Yang saya tahu, Allahku akan memenuhi semua kebutuhanku, keperluanku menurut kekayaan dalam Yesus Tuhan. Yang saya tahu, kalau burung pipit di udara Tuhan pelihara. Di meja makan saya pasti ada makanan buat saya dan anak-anak saya, keluarga saya. Yang saya tahu, Tuhan gembala saya, Tuhan memelihara saya. Amin. Kadang-kadang kita nggak perlu tahu apa yang nggak perlu kita tahu. Jangan kepo. Pak, tahu nggak orang yang suka gereja bareng sama kamu, yang duduk sebelah Pak Mario deh, anggap deh. Biar saya aja yang jadi korbannya, ya kan? Pak Mario tahu nggak? Itu yang suka jalan bareng sama Pak Mario, di belakang jelek-jelekin Pak Mario. Hah? Itu yang suka jalan sama Pak Mario, jelek-jelekin Pak Mario. Hah? Kadang-kadang kita perlu menjadi tuli. Penting untuk menjadi tuli. Supaya kita tetap fokus, tenang. Berhadapan sebelahan orang itu udah jelekin kita habis-habisan, kita tetap baik, kita tetap ramah, kita tetap berdoa buat dia, kita tetap mengasihi dia, karena kita nggak tahu dan kita nggak mau tahu dia berbuat jahat apa sama kita. Ayat terakhir, Daud dikepung dan musuhnya meneriaki ketakutan. Daud bilang begini, tapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar. Kadang-kadang penting untuk menjadi tuli. Siapa yang setuju boleh angkat tangannya. Oke, sini maju ke depan, saya doain biar tuli. Enggak gitu ya. Enggak gitu. Jangan dong Pak Pendeta. Maksud saya tuli terhadap omongan negatif orang. Amin. Tuli terhadap perkataan orang yang meremehkan kita. Biarlah orang mau ngomong apa, mau jelekin apa, kita nggak mau denger. Biarlah dunia bilang tambah goncang ganjing, kita nggak mau denger. Lalu apa yang kamu mau dengar? Aku mau dengar apa yang manis, yang suci. Filipi 4 ayat 8, yang patut dipuji, yang layak untuk dipuji, ditinggikan. Amin. Itu tentang Yesus, tentang berkatnya, tentang kebaikannya. Amin. Kadang-kadang kita perlu menjadi tuli. Nggak perlu dengar. Supaya kita bisa tenang seperti Michael Hingson. Hadapi masalah, orang jelekin kamu tenang. Dunia gonjang-ganjing kamu tenang. Ini gonjang-ganjing PT apa ini gonjang-ganjing? Ekonomi dunia nggak jelas, kamu tenang. Karena kamu nggak mau tahu, nggak mau dengar yang itu. Kamu hanya mau dengar firman. Waktu kamu dengar firman tuntunan Tuhan, firman itu menuntunmu melangkah,
ke arah yang tepat. Saya percaya saudara bukan kebetulan dibawa sore hari ini, karena Tuhan mau menuntunmu ke arah yang tepat. Tuhan punya tujuan, dan Tuhan punya harta karun, Tuhan punya berkat yang Dia sudah siapkan dan bayar di atas kayu salib buat hidupmu. Terus maju dalam Tuhan. Kita kagum, kita bangga punya Yesus yang terus menguatkan, memberkati setiap kita. Siapa yang